Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua dan juga Pak Cliff. Perkenalkan, nama saya Leonora, dan kembali lagi bersama video saya kali ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas terkait jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Dimana kalau kita lihat kembali, jurnal umum adalah tempat pertama kali transaksi itu dicatat. Dimana fungsinya itu adalah untuk mencatat transaksi secara lengkap dan berurutan. Kita mencatat mulai dari tanggal yang paling kecil sampai tanggal yang paling besar. Kemudian, kita memberikan keterangan untuk setiap transaksinya, jadi kita tuh tahu apa yang terjadi di setiap harinya, setiap tanggalnya. Kemudian keterangan ini juga nanti akan membantu kita untuk pencatatan-pencatatan selanjutnya. Nah, kemudian melalui jurnal umum ini juga kita bisa mengkelompokkan mana yang termasuk debit dan mana yang termasuk kredit, yang pasti sesuai dengan kaidah akuntansi. Nah, dari jurnal umum inilah yang nanti akan jadi dasar untuk kita ke buku besar. Kalau buku besar ini lebih ke arah kumpulan akun-akun, atau kita tuh mengkelompokkan akun-akun yang ada yang sama. Misal transaksi yang sama-sama kas kita kumpulin jadi satu, transaksi yang sama-sama bank kita kumpulin jadi satu. Nah, dari pengelompokan ini kita tuh bisa mengetahui saldo setiap akunnya itu secara lebih up to date. Misal kayak contoh, oh ternyata kita setelah di total kita tuh punya kas totalnya 25.700.000 yang ada di debit. Kemudian contoh lagi kita punya perlengkapan 3.750.000 di debit dan seterusnya. Nah, dari buku besar ini itu jadi panduan kita buat nyusun neraca saldo. Di neraca saldo, kita bisa lihat kalau neracanya itu kan masih, kalau di neraca saldo itu kan lihat cuman totalnya aja ya, sedangkan di buku besar itu masih rinci banget. Sedangkan di neraca saldo yang kita pakai itu cuman totalnya aja, langsung sumnya. Nah, sumnya kan juga dapatnya juga sama aja dari buku besar itu tadi. Nah, di neraca saldo ini kita tuh harus memastikan antara debit sama kreditnya tuh sama. Kalau di akuntansi, eh, kalau kita nyusun sesuatu, debit sama kredit itu harus sama atau harus balance. Kayak ini kan debit kreditnya balance. Kalau itu nggak balance, berarti salah teman-teman. Jadi kita harus ngelihat lagi sebelum-sebelumnya, kita harus ngecek kira-kira mana yang bikin itu tuh nggak sama atau nggak sinkron. Nah, neraca saldo ini sebenarnya belum akhirnya, masih ada tahap-tahap yang harus kita lakuin yang bakal kita bahas di video kali ini. Mulai dari jurnal penyesuaian sampai nanti kita masuk ke laporan arus kas. Nah, kita mulai yang pertama mungkin dari jurnal penyesuaian. Apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian itu sebenarnya sama kayak namanya, penyesuaian. Jadi kita tuh menyesuaikan saldo akun yang ada agar sesuai dengan realita pada akhir periode tersebut. Nah, yang disesuaikan itu apa? Yang disesuaikan itu ada dua jenisnya, yaitu accrual sama deferral. Kalau yang accrual, itu lebih ke pendapatan atau beban yang sudah terjadi, tapi belum dicatat karena uangnya tuh belum kita terima atau belum kita bayarkan. Contohnya tuh misal kayak piutang usaha, kemudian misal kita ada beban yang belum dibayar sampai akhir bulan, nah yang sejenis itu. Sedangkan yang deferral itu lebih ke arah tangguhan atau penangguhan, di mana ada pendapatan atau beban itu tuh sudah dicatat karena uangnya itu sudah diterima atau dibayar. Tapi sebenarnya itu tuh belum kejadian, jadi itu belum terjadi, makanya nggak bisa diakuin pendapatan atau beban. Contohnya itu kayak diterima di muka atau dibayar di muka. Kalau mau disimpulin atau dirangkum, intinya adalah kalau accrual itu tuh sudah terjadi, tapi uangnya belum diterima atau dibayar. Kalau yang deferral itu belum terjadi, tapi uangnya sudah diterima atau sudah dibayarkan. Oke, kita langsung mungkin masuk aja. Kita tulisnya, bisa kita tulis di jurnal umum, kita jadiin satu di bawah sini. Jadi mungkin ini kita ganti namanya jadi jurnal aja, biar nggak bingung. Oke, terus ini juga udah ada contoh data-datanya. Oke, kita mulai. Karena penyesuaian itu adanya di akhir periode, ini kan periode November ya. Ya, di periode November. Jadi semua transaksi kita nanti kita mencatatnya tuh di tanggal 30 November. Karena penyesuaian selalu di akhir periode. Jadi nanti semuanya 30 bulan 11. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita lihat dulu dari sisi perlengkapan. Ada laporan stok opnam yang kita dapat dari gudang, dari pihak gudang. Ini harus kita minta juga untuk setiap periodenya. Nah, menurut laporan ini, kita tuh punya kertas tinta printer dan paper plate itu tinggal 10, 3, 20, atau totalnya tuh 600.000. Ini bisa kita lihat juga di data transaksi-transaksi sebelumnya. Kita punya perlengkapan, nah ini, kita punya perlengkapan itu 3.750. Kita cuma beli perlengkapan sekali, cuma ada sekali. Perlengkapan tanggal 3.
Lihat di buku besar pun juga sama. Kita cuma punya perlengkapan itu 3.750.000. Nah, tapi ternyata setelah di akhir periode, peralatan ini kan berkurang, udah kita pakai. Nah, karena kita udah pakai, berarti kita boleh akui sebagai beban. Karena beban itu mengurangi laba ditahan, jadi posisinya itu ada di debit. Namanya tuh beban perlengkapan. Sedangkan di sisi kredit, karena ini tadi, kita punya kertas kita printer yang awalnya 100, terus ternyata di akhir periode itu cuma sisa 10, cuma sisa 3. Berarti kan perlengkapan yang kita punya itu terpakai, perlengkapan kita berkurang. Perlengkapan itu aset, aset kita berkurang, makanya ada di kredit. Makanya di sisi kredit itu adalah perlengkapan. Terus berapa sih nominal yang harus kita catat? Nominal yang harus kita catat itu adalah nominal yang terpakai. Jadi berapa besar nominal yang terpakai? Kita di awal punya 3.750.000, sedangkan di akhir periode, menurut laporan, sisanya itu tinggal 600.000 aja. Jadi yang kita pakai itu 3.750.000 dikurangi 600, sisanya 3.150.000. Kalau ingat ya teman-teman, kalau yang perlengkapan itu yang kita catat nominalnya adalah yang terpakai. Jangan lupa juga dikasih keterangan. Penyesuaian. Oke, selanjutnya di tanggal 15. Oh, sorry, maksudnya nomor 15. Nomor 15 selanjutnya ada laporan depresiasi peralatan. Nah, sama kayak perlengkapan, peralatan itu pun juga berkurang. Tapi berkurangnya itu bukan berkurang barangnya berkurang, teman-teman. Tapi lebih ke arah nilainya yang berkurang. Atau bisa kita sebut itu namanya penyusutan. Misal contoh, kita beli HP tahun ini. Kita beli HP tahun ini harganya 5 juta. Terus 2 tahun kemudian kita mau jual HP ini. Kan nggak mungkin harganya tetap 5 juta. Harganya pasti berkurang. Entah itu 3 juta, entah itu 4 juta. Nah, pengurangan itulah yang namanya itu penyusutan atau depresiasi. Jadi barangnya kan nggak berkurang, hanya nilainya yang menyusut. Nah, berdasarkan laporan ini, kita tuh punya peralatan tuh ada dua, printernya dua, printer satu sama printer dua, harga perolehannya 2 juta, dan presentase depresiasi atau penyusutan per tahunnya itu 12% atau setara 240.000. Nah, ini bisa dikatakan peralatan, kita pernah beli di tanggal 9, peralatan. Nah, ini peralatan. Kita beli printer 2 piece, ya walaupun ngutang setengah teman-teman. Nah, itu mengalami penyusutan, kita harus hitung penyusutannya di akhir periode, karena itu termasuk pada akhirnya adalah beban, karena sudah kita pakai. Namanya bukan beban perlengkapan, tapi beban penyusutan peralatan. Nah, beban penyusutan peralatan. Sedangkan yang di sisi kredit itu adalah bukan peralatan, tapi akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa bukan peralatan yang ada di kredit? Kalau kita sebut peralatan ada di kredit, berarti peralatannya kan berkurang. Sedangkan di sini, peralatan kita tuh masih utuh. Kita tetap punya printer, nggak berkurang apapun. Bentuknya masih utuh, hanya saja nilainya yang berkurang. Makanya kita sebutnya itu akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya sebesar yang ada di sini, karena itu per bulan. Ingat teman-teman, kita penyusutannya ini posisinya cuma baru 1 bulan. Jadi cuma 20.000 kali 2, 40.000. Oke, ini kita drag aja. Oke, selanjutnya ada tagihan PDAM yang belum dibayar hingga akhir periode. Nah, jadi selama periode November, selama 1 bulan kita udah pakai air, kita udah pakai airnya. Jadi itu harus kita akui sebagai beban karena kita sudah pakai. Nah, tapi ternyata waktu kita lihat sampai akhir periode, kita tuh belum bayar air ini. Makanya kita dikasih invoice kan sama PDAM. Nah, di sisi debit itu bunyinya adalah beban air. Beban air itu bisa kita masukin beban utilitas. Kayak telepon juga termasuk utilitas. Nah, terus karena kita ini belum bayar sampai akhir periode, berarti hitungannya adalah kita masih punya kewajiban. Kita masih punya hutang. Kewajiban kalau bertambah ada di sisi kredit. Namanya hutang utilitas. Nominalnya sebesar yang ditagihkan 3 juta.
Oke, oke, selanjutnya itu tadi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke gaji. Kita bisa lihat ya teman-teman, gaji terakhir kali kita bayarkan gaji itu adalah tanggal 23 di bulan 11. Sedangkan tanggal 24, 25, dan seterusnya, karyawan kita tuh masih kerja. Berarti seharusnya kita kan punya tanggungan untuk membayarkan gaji mereka, tapi masih belum kita bayarkan. Nah, itu berarti termasuk karena mereka sudah kerja, bisa kita akuin sebagai beban. Di debit beban, kembali lagi, beban itu mempengaruhi laba ditahan. Kalau berkurang laba ditahannya berarti ada di uh, sisi debit. Beban utilitas. Nah, terus ini kan belum kita bayar. Karena belum kita bayar, berarti kita tuh masih berhutang ke pegawai kita. Kita masih punya kewajiban untuk membayar upah itu tadi. Jadi namanya itu adalah hutang, hutang gaji dan upah. Kewajiban bertambah di kredit. Nah, terus nominalnya berapa? Nominal itu bisa kita lihat dari laporan cekclog ini. Eh Lihat di transaksi sebelumnya, kita udah pernah bayar gaji di tanggal 23, sama ya. Nah, tanggal 23. Nah, setelah tanggal 23, 24, 24, 20 ada Sria tuh. Lihat, Fadil sama Laura tuh masih tetap bekerja, teman-teman. Nah, seharusnya gaji harian mereka tuh 50.000 per hari, tapi belum kita bayarkan. Fadil karena pernah nggak masuk sekali, jadi total gajinya itu 300.000, sedangkan Laura masuk terus, jadi total gajinya 350.000. Jadi total gaji yang perlu kita bayarkan itu adalah 650.000. Oke, lanjut kita bakal ngebahas terkait pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, kita pernah terima pendapatan diterima di muka tanggal 6. Pendapatan diterima di muka kita tuh cuma sekali. Iya, cuma sekali. Uang muka jasa untuk 2 tahun. Nah, teman-teman lihat kalau kita kasih keterangan di setiap transaksinya, kita tuh bisa lebih mudah untuk nge-track apa aja yang terjadi di hari itu. Contohnya kayak ini. Udah lihat kita tahu bahkan tanpa harus buka uh, frakturnya lagi. Tanggal 6. Nah, ini. Diterima pendapatan jasa untuk 2 tahun sama ya. Untuk 2 tahun sebesar 7 juta rupiah untuk pembayaran jasa konsultasi selama 2 tahun. 7 juta rupiah dari Valen. Nah, karena itu bilangnya adalah kita terima di muka, kita kan nggak bisa akuin waktu itu kita nggak bisa akuin jadi pendapatan karena belum kita kerjakan. Nah, ternyata di akhir periode ada berita acara kalau kita tuh sudah menyelesaikan pekerjaan itu untuk yang bulan November. Nah, itu harus kita sesuaikan teman-teman. Karena yang awalnya pendapatan jasa diterima di muka itu adalah kewajiban tanggungan kita, karena sudah kita kerjakan, jadi tanggungan kita itu kan berkurang. Itu kewajiban berkurang berarti dari sisi debit. Pendapatan jasa diterima di mukanya berkurang, karena pekerjaannya sudah kita kerjakan, berarti boleh diakui menjadi pendapatan. Pendapatan mulai ditahan, karena beritanya bertambah, tambahnya di sisi kredit. Nominalnya berapa? Nominalnya adalah yang sudah kita kerjakan. Nominalnya yang sudah kita kerjakan. Karena udah kita kerjakan 1 bulan, berarti dari 7 juta tadi, kita bagi 24. Karena tadi kan untuk 2 tahun kan, berarti kalau dikasih bulan jadi 24 bulan. Nah, totalnya sekian. Oke, penyesuaian. Namanya sama-sama Valen ya. Nah, ini tadi kan sudah pendapatan jasa yang diterima di muka. Sekarang kita lihat yang dibayar di muka. Yang dibayar di muka kita tuh cuma ada satu, ini ada asuransi dibayar di muka. Kalau kita lihat, nah kita tuh pernah membayar asuransi dibayar di muka untuk 6 bulan ke depan. Tanggal 10, ini bisa kita cek. Tanggal 10. Nah, ini dia, membayar uang polis 6 bulan 8 juta. Jadi teman-teman kita sebagai seorang akuntan itu juga harus pintar-pintar untuk mengecek kira-kira transaksi-transaksi apa saja yang perlu dicatat di akhir bulan yang sebelumnya itu belum tercatat. Karena misal kayak gini, kan nggak mungkin dari pihak asuransi Seraya tuh selalu ngasih tahu kita, udah kepakai 1 bulan dicatat ya, udah kepakai 2 bulan dicatat ya akuntansinya, kan nggak mungkin. Jadi kita benar harus ngecek sendiri dan yang pasti harus teliti itu tadi.
Nah, karena ini sudah kita pakai, berarti boleh kita akui sebagai beban. Itu adalah beban kita, namanya beban asuransi. Nah, kemudian sebelumnya asuransi dibayar di muka kita tuh kan masuknya di debit, karena itu jadi istilah ke aset kita, hak kita untuk menerima itu. Karena itu sudah berkurang, sudah kita pakai, makanya hak itu tadi berkurang, asetnya berkurang di sisi kredit. Asuransi dibayar di muka. Nominalnya berapa? Nominalnya adalah yang sudah kita pakai. Kalau tadi pendapatan jasa itu kan nominalnya yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau yang asuransi itu yang sudah kita pakai. Tadi 8 juta untuk 6 bulan kan, berarti tinggal 8 juta dibagi 6. Oke, selanjutnya setelah DBM kita lihat lagi yang terakhir adalah ada invoice yang belum tercatat hingga akhir periode. Kita kirim ke PT Simfoni tanggal 13 jasa konsultasi keuangan untuk bulan November. Nah, jadi setelah akhir periode, setelah kita cek-cek lagi invoice-invoice, transaksi-transaksi, nah ternyata baru ketahuan kalau ada invoice yang belum kita catat. Nah, ini juga salah satu fungsi jurnal penyesuaian buat mencatat hal-hal yang tertinggal ini tadi. Nah, di tanggal 13 kita lihat, kita tuh punya transaksi, ada transaksi piutang, di mana kita tuh mengirimkan, nah ini, kita mengirimkan invoice ke toko kembang. Cuman ke toko kembang aja, jadi kita sebenarnya nggak pernah kirim ke PT Simfoni. Di catatan itu tuh tidak ada. Nah, inilah yang harus kita sesuaikan karena kita udah kirim invoice, tapi belum dibayar karena nggak ada bukti transaksi dia bayar. Itu jadi pendapatan yang masih harus kita terima, makanya bunyinya adalah piutang usaha. Piutang usaha itu kan jadi hak kita, termasuk aset, kehitung aset. Aset bertambahnya di debit. Terus karena ini sudah kita kerjakan, jasa konsultasinya itu sudah kita kerjakan, maka boleh diakui sebagai pendapatan. Kembali lagi tadi, pendapatan menambah laba ditahan, makanya di sisi kredit. Nominalnya sebesar yang ada di invoice itu tadi. Oke. Nah, udah ini aja. Oke, sekarang kita rapikan dulu ya, teman-teman. Nah, ini kita kasih warna yang beda buat membedakan kalau ini tuh mulai yang dari kelebihan satu baris. Ini mulai dari yang jurnal penyesuaiannya. Kita tambahin, sumnya itu bisa otomatis kalau kita ALT sama dengan, cuman karena ini masih, ini berapa? 6. Oke, oke. Nah, ini tadi kan jurnal penyesuaian. Sekarang kita masuk ke yang buku besar. Nah, karena tadi jurnalnya itu juga kita sesuaikan, otomatis buku besarnya pun juga akan berubah. Karena tadi ada akun-akun yang ditambahkan yang sebelumnya itu nggak tercatat. Terus ada juga transaksi-transaksi yang akhirnya jadi bertambah kan. Nah, ini tuh sebenarnya bisa langsung dibenerin di sini. Cuman mungkin aku bakal copy ini biar kita bisa lihat perbandingan perbedaannya. Buku besar. Nah, sebelumnya kita tuh harus pastikan kalau datanya, range data source-nya itu udah masuk benar atau belum. Nah, belum ya teman-teman. Ini masih cuma berhenti sampai 32, berarti kita harus benerin. Oke, nah kalau ini udah masuk, kita benerin dulu yang lainnya.
Nah, itu udah selesai, udah kita benerin list datanya. Nah, teman-teman kalau muncul kayak gini, ini tuh bukan error ya, tapi karena ini kurang lebar. Nah, kalau dia tuh terlalu sempit, nah nggak kebaca kan, karena nggak mau muncul. Jadi itu bukan error, tapi langsung lebarin aja. Ini langsung diklik 2 kali kayak gini, dia langsung otomatis besarnya tuh sesuai sama isinya. Jadi dia otomatis. Kita lihat ya. Nah, ini kan ada akun-akun yang sebelumnya itu nggak ada di buku besar yang lama. Nah, setelah disesuaikan, muncul akun-akun baru ini. Nah, karena belum tercatat, makanya harus kita masukin, kita benerin dulu. Kita masukin dulu ya teman-teman, dan harus urut. Nah, oke, udah teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau bikin buku besar kayak gini, itu lebih enak kalau teman-teman itu bikinnya secara horizontal. Jadi ke samping kayak gini. Jadi kalau ada penyesuaian kayak gini, teman-teman tuh enak masukinnya gitu loh, nggak sampai ketumpuk. Tapi kalau mau kayak gini ya itu tadi harus dikasih jeda kayak aku tadi, waktu aku nge-refresh kan jedanya masih ada, jadi nggak sampai ke error gitu karena ketumpuk. Cuman malah aku lebih saranin lebih better ke samping aja. Jadi kan biar enak aja biar kelihatan ringkas di video. Oke, kita kalau bandingin buku besar yang lama yang sebelum penyesuaian sama setelah penyesuaian kan beda ya teman-teman tuh. Ada akun-akun yang beda, terus contohnya kayak, nah kayak ini kayak di perlengkapan, udah masuk kan ada keterangan perlengkapan tuh ada penyesuaiannya. Sedangkan yang di sebelumnya perlengkapan tuh kan ya cuman ya udah perlengkapan aja kita beli perlengkapan kantor. Nah bedanya tuh di situ teman-teman. Oh ya, kalau setelah diganti range datanya ternyata jurnal penyesuaian baru tuh nggak muncul, teman-teman tinggal refresh aja. Oke, ini yang buku besar. Sebentar kita rename dulu. Penyesuaian. Oke. Sekarang kita masukkan neraca saldo. Nah, ini konsepnya sebenarnya sama kayak konsep neraca saldo tadi itu kan menulis saldo-saldo dari akun yang ada di buku besar. Nah, sekarang karena buku besarnya sudah berubah, ada akun-akun yang bertambah, otomatis neraca saldo yang ini pun juga apa namanya pasti berubah kan. Ini bisa sebenarnya langsung di refresh kayak tadi, tinggal diganti datanya. Cuman biar apa namanya, biar kita enak bisa bandingin, ini aku kopas saja. Terus pastikan datanya masuk. Teman-teman kalau lupa gimana cara bikin otomatis Excel-nya, boleh kok lihat video-video sebelumnya. Nah, terus kita benerin dulu, kita A sampai Z. Ini yang nol nggak usah, cancel aja. Oke, lihat ya teman-teman, beda ada akun-akun yang bertambah. Contohnya kayak beban perlengkapan, beban penyusutan, ada beban utilitas, ada utang utang utilitas, utang gaji, upah, utilitas, dan lain-lain. Berubah. Nah, ini kalau nol ini berarti artinya balance, teman-teman. Langsung kita tambahin aja. Nah, totalnya pun juga sudah berubah. Oke, itu tadi yang kita sudah bahas terkait neraca saldo. Oke, kita sekarang bakal masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu sebenarnya ada banyak isinya, mulai dari laporan laba rugi, laporan laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan posisi keuangan.
Nah, fungsinya tuh beda-beda teman-teman. Sekarang kita pertama bakal mulai dari yang laporan laba rugi terlebih dahulu. Laporan laba rugi, seperti namanya, laporan laba rugi itu menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Nah, dari sini konteksnya tuh selama periode di bulan November. Apa yang dimaksudkan menunjukkan kinerja keuangan? Maksudnya perusahaan ini tuh sama periode itu tuh apakah laba atau rugi? Menilai profitnya perusahaan itu berapa sih? Terus juga bakal nunjukin kira-kira beban-beban apa aja yang mengurangi pendapatan itu tadi. Nah, cara buatnya itu simpelnya adalah laporan laba rugi itu dari pendapatan dikurangi beban. Pertama kita catat dulu pendapatannya. Oh, sebelum itu biar kita gampang, ini mungkin neracanya bisa kita pindah. Neraca setelah penyesuaian itu yang jadi dasar kita buat bikin laporan keuangan. Oke, kita bikin laporan laba rugi. Yang pertama kita lihat pendapatannya. Pendapatannya itu cuma ada satu ya teman-teman. Nah ini. Nah terus nominalnya, nominal itu sebenarnya bisa teman-teman tulis manual ngelihat dari neraca saldonya. Cuman kalau teman-teman mau yang otomatis itu bisa. Rumusnya itu sebenarnya ada dua. Kita bisa pakai VLOOKUP atau pakai sum if. Aku sebenarnya prefer yang pakai sum if, cuman aku juga bakal jelasin lebih dulu yang VLOOKUP-nya. VLOOKUP biasa. Nah, terus ini kita bisa lihat ya, lookup value, tabel array, index, dan range lookup-nya. Jadi maksudnya itu gimana? Maksudnya adalah kita tuh mau cari apa? Lookup value. VLOOKUP itu kan fungsinya buat kita mencari suatu data secara vertikal. Jadi dia baca datanya itu secara vertikal. Kalau teman-teman punya datanya horizontal, pakainya tuh pakai HLOOKUP, jangan pakai VLOOKUP. Nah, di sini yang pertama itu adalah rumusnya lookup value, teman-teman cari apa, di mana, setelah ketemu, yang mau diambil itu di kolom indeks yang mana. Nah, jadi kita lihat lookup value, kita mau cari apa? Kita mau cari pendapatan jasa. Kita mau cari itu di mana? Range-nya di mana? Range-nya yang di sini. Nah, ini harus kita select semua ya. Range-nya tuh yang ada di sini. Terus kalau setelah kita ketemu pendapatan jasa tadi, yang mau diambil itu yang mana? Yang nilai yang mau diambil itu yang mana? Yang nilai kita mau adalah yang di eh, kolom ke dua. Ngitungnya tuh gimana? A ini satu, B ini dua, C ini tiga. Yang mau kita ambil kan yang ada di debit ya, dua. Nah, terus eh range lookup-nya tuh yang true sama false. Jadi kita tuh mau yang benar-benar persis kayak gitu, atau cuma sekedar mirip aja. Yang kita mau kan yang persis ya, biar nggak ada kesalahan data. Jadi kita pakai yang nol, yang false. Nah, kenapa masih nol? Karena kan ini kita cuma ambil dari yang debit aja. Kita baru cari lookup value yang ada di bagian debit. Biar bisa masuk yang di kredit juga, sama kita tinggal ulangin aja rumus VLOOKUP-nya. Kita mau cari apa? Kita mau cari pendapatan jasa, di mana di range ini. Terus setelah ketemu, kita mau ngapain? Nah, ambil yang ada di sisi kredit. Maaf teman-teman, ambil di sisi kredit berarti di kolom ketiga. Oke, sama ya pendapatan jasanya. Nah, ini yang pakai VLOOKUP. Sekarang kita pakai yang sum if. Nah, kalau sum if itu range kriteria sama sum range. Sum if itu rumus yang dipakai ketika kita mau menjumlahkan sesuatu data dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, maksud rumusnya ini gimana? Kita mau cari di mana, cari apa, setelah ketemu mau ngapain. Nah, inti rumusnya tuh kayak gitu. Langsung dipraktekin. Kita mau cari di mana? Kita mau cari di sini. Beda ya teman-teman. Kalau yang VLOOKUP tadi kan kita pilih select range-nya tuh tiga-tiganya. Nah, kalau yang SUMIF ini kita ambil yang ada keterangannya. Jadi cuma satu aja. Kita mau cari di sini. Terus mau cari apa sih? Nah, kita mau cari pendapatan jasa. Terus setelah ketemu pendapatan jasa, mau ngapain? Nah, ya ambil yang ada di sisi debit. Oke, nah masih nol karena itu apa tadi? Karena masih di debit. Sama kayak VLOOKUP,
Harus rumusnya 2 kali antara debit sama kredit. Cari di mana, cari apa, setelah ketemu, ngapain? Ambil yang di sisi kredit. Nah, sama kan ya teman-teman? Jadi aku ulangi sekali lagi, kalau yang VLOOKUP, kita cari apa, value-nya apa, cari di mana, setelah ketemu mau ngapain, terus tinggal mau pilih yang persis atau cuma sekedar mirip. Itu VLOOKUP. Sedangkan SUMIF, cari di mana, cari apa, setelah ketemu mau ngapain. Oke? Nah, itu tadi yang VLOOKUP sama SUMIF. Cuman karena nanti kita seterusnya bakal pakai SUMIF, jadi VLOOKUP-nya aku hapus ya teman-teman. Teman-teman kalau pakai VLOOKUP juga nggak masalah. Oke, pendapatan. Nah, pendapatan ini cuma satu. Biasanya pendapatan tuh ada banyak. Bisa pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan yang lain. Cuman karena di sini konteksnya pendapatan itu cuma ada satu aja, jadi ya udah kita tulis satu aja. Terus total pendapatan. Oke, selanjutnya adalah beban. Karena laba rugi adalah pendapatan dikurangi beban. Beban itu yang mana? Beban itu yang ini, yang kodenya 6 sampai 7. Ini adalah beban. Udah terlihat jelas ya teman-teman. Kode ref akunnya tuh namanya beban penyusutan, beban, 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 dan beban seterusnya. Nah, terus mau nyari nominalnya gimana? Apakah kita harus nulis rumus ini satu-satu sepanjang itu? Enggak, teman-teman, itu bisa di-drag. Tapi teman-teman nggak bisa langsung nge-drag. Kalau teman-teman langsung nge-drag kayak gini tanpa dirubah, lihat range-nya tuh geser ikut turun. Nah, biar dia nggak turun, teman-teman bisa kunci. Nah, kuncinya gimana? Kuncinya tuh pakai tanda dolar. Teman-teman bisa tahu enggak FN F4. F4 dia bakal langsung kunci sendiri. Yang kita kunci itu kriteria sama-sama range-nya ya teman-teman. Sorry, maksudnya range sama-sama range-nya. Kalau kriteria teman-teman kunci, nanti waktu teman-teman drag, bagian kriteria pendapatan jasa ini nggak bisa turun ngikutin otomatisnya. Jadi ini tetap bakal terus pendapatan jasa aja. Jadi yang dikunci itu cuman range sama summary-nya aja. Oke, coba lihat ya. Kalau kita drag, nah, oke, lihat. Sama kan ya teman-teman? 31411319 320 3 juta. Oke. Nah, kalau kayak gini kan, lihat, yang kita kunci nggak berubah, sedangkan kriterianya dia ikut turun. Awalnya di sini ikut turun kan? Itu dia perbedaannya, teman-teman. Oke, sekarang kita total. Ingat, teman-teman, laba itu dapatnya dari mana? Laba rugi dapatnya dari pendapatan dikurangi dengan beban. Kalau hasilnya positif berarti kita laba, kalau hasilnya negatif berarti perusahaan kita rugi. Nah, di laporan laba rugi ini kita bisa lihat kan, kira-kira beban apa aja sih yang ngurangi pendapatan jasa? Oh, ternyata yang ngurangi pendapatan jasa itu ada beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban lain-lainnya. Terus kita bisa lihat juga, oh ternyata beban sewa tuh yang mengurangi pendapatan paling besar nih, 3.500.000. Itulah fungsinya. Nah, ini jangan lupa dikasih judul. Oke, itu tadi laporan laba rugi. Sekarang kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Sama kayak namanya perubahan ekuitas. Jadi laporan itu menjelaskan tentang perubahan modal selama satu periode.
Mana fungsinya itu kita bisa menunjukkan kira-kira perusahaan itu penambahan atau pengurangan modalnya, modal pemilik itu dapatnya dari mana, menjelaskan asal-usulnya, apakah naiknya karena laba, turunnya karena rugi, atau karena hal-hal lainnya itu kenapa. Nah, laporan perubahan ekuitas itu sebenarnya cuma dari saldo laba dari periode sebelumnya, terus kita tambah sama ini, laba netonya. Nah, terus kita kurangin sama dividen dan private kalau ada. Nah, caranya gimana? Saldo laba, saldo laba 1 November. Nah, karena di 1 November itu kita sebenarnya labanya itu masih nol, karena ini kan perusahaan yang baru buka ya, jadi labanya tuh nggak ada, labanya nol, kita tulis aja nol. Terus kita tambah sama laba neto. Laba netonya berapa? Laba netonya ini, yang udah kita hitung di laporan laba rugi. Nah, terus kita kurangi sama dividen dan prefix. Ini kalau kita lihat di neraca, kita tuh cuma punya dividen aja, nggak ada prefix, jadi prefix bisa kita tulis nol. Nah, terus di akhir, laba atau saldo laba. Saldo laba atau laba ditahan pun boleh. Kita tulis saldo laba aja. Nah, terus saldo laba ini dapatnya dari mana? Saldo laba ini dapatnya dari itu tadi. Laba neto, masih laba kotor kan? Kita kurangin sama dividen dan prefix. Ya, ketemulah kalau ternyata saldo laba kita itu sekian. Kita rapikan dulu. Oke, itu tadi sudah masuk ke yang laporan perubahan ekuitas. Nah, terus sekarang kita bakal masuk ke laporan posisi keuangan. Sama kayak namanya laporan posisi keuangan itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Itu nunjukin aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Nah, dari laporan posisi keuangan ini, kita tuh bisa menilai kemampuan perusahaan buat memenuhi kewajibannya. Apakah aset lancar itu cukup untuk membayar utang dan seterusnya. Kemudian juga menunjukkan struktur permodalannya, sebenarnya itu berapa banyak dana milik pemilik, betul, dana milik pemilik, kemudian berapa sih dana yang dari pinjaman, apakah kas kita banyak karena modal, karena untung, atau sebenarnya karena kita hutang. Nah, itu bisa kelihatan di posisi laporan keuangan. Ini juga berguna buat analisis jangka panjangnya. Laporan posisi keuangan itu isinya ada tiga, aset, liabilitas, dan ekuitas. Pertama kita mulai dari aset dulu. Oke, aset. Aset itu yang mana? Aset itu yang kodenya satu. Atau gini aja teman-teman. Tadi beban dan pendapatan itu sudah kita pakai buat ngitung di laporan laba rugi. Kemudian dividen sudah kita pakai buat ngitung laporan perubahan ekuitas. Nah, sisanya tinggal yang ini kan. Inilah yang masuk ke inilah yang masuk ke laporan posisi keuangan. Aset yang kodenya satu, nominalnya kembali kita pakai rumus. Sum if, di mana cari apa, setelah ketemu mau ngapain. Nah, total aset tuh dari mana teman-teman? Total aset tuh dari kita tambahkan ini. Nah, terus hasilnya kita tambahin peralatan dikurangi sama akumulasi penyusutan peralatan. Karena 4 juta itu kan bukan nilai asli peralatannya. Setelah disesuaikan, ternyata dia punya penyusutannya 40.000. Nah, jadi kita total dulu nilai akhir peralatannya itu berapa.
nilai perawatannya berapa, baru kita tambahkan sama aset-aset lainnya. Nah, ketemulah total aset kita itu 105.426.000 sekian. Ini aset, sekarang kita masuk ke liabilitas. Ini kenapa liabilitas dulu? Karena ini sebenarnya berandai-andai. Ini andaikan terjadi sesuatu yang buruk di mana perusahaan kita tuh tiba-tiba bangkrut atau kolaps, kita tuh mendahulukan liabilitas. Istilahnya kita tuh harus menuntaskan kewajiban kita dulu, baru nanti ke pemilik. Seperti itu. Makanya tulisnya liabilitas dulu. Liabilitas tuh yang mana? Liabilitas tuh yang nomornya 2. Jadi udah kita pakai. Nah, inilah liabilitas. Hutang, 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 hutang. Istilahnya yang jadi kewajiban kita. Ini liabilitas. Gimana ya? Tinggal kita drag aja. Oh, ini susah. Liabilitas. Oke, total liabilitasnya sekian. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, ekuitas. Nah, ekuitas itu termasuk apa? Ekuitas itu termasuk ini, modal dan saldo laba atau laba ditahan. Di neraca yang di neraca yang di situ kan nggak ada karena memang sebelumnya saldo labanya itu nol. Saldo laba 30 November. Saldo labanya dapat dari mana? Saldo labanya dapat dari ini perubahan ekuitas. Lihat dari namanya aja laporan perubahan ekuitas, jadi pasti masuknya di ekuitas. Kalau kita total, oke. Nah, teman-teman kalau ingat neraca, kok neraca? Persamaan dasar akuntansi, kita ingat persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, berarti harusnya di sini total aset itu harus sama-sama kayak total liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini harus sama kayak ini. Nah, karena angkanya jelek, jadi kita ngeceknya gini aja biar cepat. Ini kita kurangin ini. Kalau hasilnya 0 berarti sama. Oke, hasilnya 0 teman-teman. Berarti ini sama. Udah benar. Nah, sekarang kita kasih judul, kita rapiin dulu ya. Oke, itu tadi kita sudah selesai laporan keuangan. Berarti sekarang yang tersisa terakhir adalah em, laporan arus kas. Nah, jadi di laporan arus kas ini kita bakal menjelaskan pergerakan uang masuk sama keluarnya dari perusahaan. Jadi, istilah versi lengkapnya itu adalah arus kas ini tuh menilai kemampuan perusahaan tuh menghasilkan kas. Jadi kita tuh bakal lihat kira-kira kas ini tuh datangnya dari mana aja. Kemudian kas ini keluar itu buat apa aja. Jadi kita tuh bisa ngelihat istilahnya tuh sumber dan penggunaan kas itu dipakai buat apa. Buat investasi kah, buat pinjaman kah, dan lain-lain yang akhirnya tuh bakal ngebantu kita buat keputusan-keputusan nantinya. Nah, arus kas itu dibagi jadi 3. Ada yang arus kas operasional, kita tulis aja. Kas operasional, kemudian kas dari investasi sama kas yang dari pendanaan. Oke. Nah, kas yang dari operasional itu dapatnya dari pendapatan dan beban. Istilahnya tuh yang ngebuat operasional perusahaan itu berjalan. Kalau investasi itu contohnya tuh kayak peralatan. Kita beli peralatan dan sejenisnya. Intinya yang asetnya itu tetap.
Sedangkan pendanaan itu datangnya dari modal, berkurangnya dari free pay sama dividen. Oke, ini jadi pegangan kita dulu. Nah, kalau kita mau tulis arus kas, yang kita butuhin itu yang pasti kasnya dong, catatan kasnya. Catatan kasnya bisa kita ambil pakai buku besar. Ini tuh memudahkan. Teman-teman kalau mau ngecek dari jurnal umum pun nggak masalah. Cuman karena yang kita butuhin udah jelas kas, jadi bisa kita langsung ambil aja di kasnya. Kita rapikan, karena kita nggak butuh ini. Oh, salah. Ini, kita nggak butuh ini. Oke, kita cuma butuh ini. Nah, terus yang kita ambil itu juga bukan cuma kas saja, tapi bank. Kenapa bank kok dipakai? Karena bank itu termasuk ke akun yang setara dengan kas. Jadi karena kita mau melihat perputaran uangnya, jadi bank pun juga kita butuhkan. Sama kita rapiin dulu, kita nggak butuh ini. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah kita harus mengklasifikasikan kira-kira transaksinya ini tuh termasuk yang mana? Operasional kah, investasi kah, atau pendanaan? Caranya gimana? Kita bisa pakai istilahnya kayak singkatan-singkatan yang bisa teman-teman bikin sendiri. Teman-teman mau pakai A, B, C, D terserah, mau pakai angka mau apapun kodenya terserah. Cuman di sini aku kodenya pakai huruf depannya. Diterima uang muka jasa, berarti ada operasional masuk. Operasional masuk karena kita dapat pendapatan. Dibayar transaksi tanggal 3, ada operasional keluar karena beban. Kemudian diterima kas jasa konsultasi keuangan, ada operasional masuk. Diterima pembayaran tagihan tanggal 13, ada operasional masuk. Dibayar gaji 2 pegawai, beban operasional keluar. Modal usaha di rekening, pendanaan, ada pendanaan masuk. Dibayar sewa kantor bulan, bulan November, berarti beban operasional keluar. Dibayar peralatan, ada investasi. Dibayar asuransi untuk 6 bulan ke depan, operasional keluar, beban. Dibayar dividen, ada pendanaan keluar. Oke, nah kita cek dulu. Nah, oke. Udah kita klasifikasikan. Kita bakal mulai tulis laporan arus kasnya. Pertama itu, satu, dua, tiga, oke. Karena kategori arus kasnya itu ada 3, operasional, investasi, dan pendanaan, kita juga bikinnya ada 3. Yang pertama, arus kas dari ini kita bisa pakai sum if. Kita mau cari ini, kita mau cari di sini, kriterianya ini. Kalau dari pendapatan berarti kan operasionalnya masuk. Jadi kita pilih yang OM. Kemudian setelah ketemu, ambil yang di debit. Oke. Ini baru debit aja. Harus kita tambahin juga yang di kredit. Dari sini, mau yang ini. Terus ambil yang ini. Oke. Ini kita cek dulu kriterianya oke. Kalau dari beban berarti kan operasional kas kita keluar. Makanya masuk yang operasional keluar oke. Oke, udah bener. Terus berarti kas neto dari operasional. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari pendapatan. Kas yang kita pakai buat pendapatan, kas yang kita dapat dari pendapatan dikurangin yang kita keluarin buat beban. Totalnya 4 juta 200, 14 juta 200.
Oke, selanjutnya arus kas dari kegiatan investasi. Kita dapat pembelian peralatan. Berarti ini kasnya keluarkan ya. Kas itu dari investasi. Langsung drag aja, beritanya tinggal diganti. Kita mau kriterianya Ika. Oke, 2 juta. Terus kalau di total, nah harusnya itu kan investasi yang masuk dikurangi sama investasi yang keluar. Tapi karena kita nggak ada yang masuk, berarti ya udah 0 dikurangin sama ini. Minus 2 juta yang di kegiatan investasi. Ya maaf teman-teman, barusan baterainya lowbat. Oke, kita lanjut. Itu udah dari yang kegiatan investasi, berarti terakhir tinggal yang kegiatan pendanaan. Kalau dari kegiatan pendanaan itu ada penyetoran modal yang masuk kita dapat dari modal, sedangkan yang keluar ada dari dividen. Ini juga lama tinggal di aja. Pendanaan masuk ini pun pendanaan masuk, ini dari pendanaan keluar, yang ini pun pendanaan keluar. Oke, terus kas nihitungnya nah setelah kita udah punya tiga-tiganya, sekarang kita mau hitung si awal periodenya itu kan nggak ada ya, karena ini baru 1 bulan, jadi 0. Terus pas akhir periode, dapatnya dari mana? Dapatnya dari kita tambahin ini semua. Rp79.200.000. Ini kas akhir periode ini harusnya sama kalau kita jumlahin kas bank sama kas yang kas. Sebentar. Oke, 79.200.000 sama teman-teman. Jadi udah benar transaksinya, udah sesuai. Ini sekarang kita rapiin dulu. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi kita udah mulai bikin dari yang jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, sampai laporan arus kas. Mereka semua punya fungsinya masing-masing, jadi tetap harus diikutin sesuai urutannya, karena dia tuh nanti bakal nolong buat step-step selanjutnya. Itu aja sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa!